Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Priani Hamba dengan NPM 10060111926 dari Prodi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul penerapan model struktural vektor autoregresive SVAR dalam menganalisis pengaruh pengeluaran konsumsi rumah tangga KRT terhadap inflasi di Provinsi Jawa Barat tahun 2013 hingga 2022. Untuk latar belakang saya dalam melakukan penelitian ini adalah yang pertama, menurut ekonomi.okezon.com menyebutkan sektor ekonomi menjadi salah satu sektor yang terdampak akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Kemudian di jkn.go.id juga menyebutkan pandemi COVID-19 menyebabkan Indonesia mengalami demand shock. Lalu model VAR sendiri merupakan model yang sering digunakan untuk memodelkan data dari topik multivariat. Tapi model VAR ini memiliki kelemahan, yaitu tidak memiliki kemampuan untuk menggambarkan efek kontemporer atau simultan antara variabel yang dianalisis. Karena pentingnya dalam mengetahui efek kontemporer dari shock atau guncangan terhadap perekonomian, digunakanlah model alternatif, yaitu model struktural vektor autoregresive atau SVAR. Lalu salah satu provinsi yang terdampak akibat pandemi COVID-19 ini adalah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil analisis survei yang dilakukan oleh BPS, bahwa usaha mikro kecil, UMK maupun usaha menengah besar mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi COVID-19. Kemudian manfaat penelitian pada penelitian ini adalah yang pertama, dapat menambah pengetahuan mengenai penerapan metode analisis dari topik multivariat dengan menggunakan model SVAR. Lalu yang kedua, dapat memberikan gambaran bagaimana dampak dari shock pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap inflasi di Provinsi Jawa Barat untuk 10 periode ke depan. Lalu kemudian ada metode penelitian. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari website cebar.bps.go.id. Lalu terdapat dua variabel, yaitu yang pertama, data laju pertumbuhan kumulatif PDRP kategori pengeluaran konsumsi rumah tangga di Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan data bulanan. Lalu yang kedua, data inflasi umum di Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan data periode bulanan. Lalu untuk tahapan analisis, yaitu yang pertama melakukan deskripsi data, yang kedua melakukan pemeriksaan kestasionaran data, yang ketiga menentukan model VAR terbaik, dan melakukan uji white noise dan uji normal multivariat. Yang keempat, memilih panjang lag optimum berdasarkan nilai AIC. Lalu yang kelima, membentuk model VAR dengan lag optimum. Yang keenam, melakukan uji stabilitas VAR. Yang ketujuh, melakukan uji konsolidasi. Yang kedelapan, menentukan model SVAR. Lalu yang kesembilan, menentukan restriksi jangka pendek dari model SVAR. Yang kesepuluh dan kesebelas, yaitu membentuk impulse response function dan forecast error variance decomposition. Lalu untuk hasil pembahasan, yang pertama ini merupakan deskripsi data dari inflasi, yaitu dapat lihat bahwa datanya ini menyebar secara konstan sepanjang waktu, walaupun pada tahun 2013 mengalami peningkatan secara drastis, lalu menurun kembali secara drastis pada tahun yang sama. Kemudian untuk data pengeluaran konsumsi rumah tangga, ini dapat lihat bahwa sebaran datanya sudah menyebar secara konstan, sehingga dapat dikatakan bahwa sebaran datanya ini sudah stasioner, walaupun pada tahun 2020 mengalami penurunan secara drastis, kemudian kembali naik secara drastis pada tahun yang sama. Lalu untuk mengecek kesesuaian data, yang pertama melalui plot MACF. Terlihat bahwa simbol titik yang mendominasi pada setiap teks, sehingga menunjukkan bahwa data konsumsi rumah tangga dan data inflasi sudah stasioner dalam rata-rata. Kecil dari alfa, yaitu 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data konsumsi rumah tangga RT sudah stasioner rata-rata. Begitupun dengan data inflasi. Kemudian untuk menentukan order pada model VAR dapat dilakukan dengan melihat nilai AIC paling minimum. Dan dapat dilihat bahwa yang paling rendah itu merupakan lag 5, atau model terbaiknya adalah model VAR 5. Kemudian setelah memperoleh model VAR terbaik adalah VAR 5, maka dilakukanlah estimasi parameter, yaitu menggunakan ordinary least square atau OLS dengan hasil sebagai berikut. Kemudian untuk pengujian asumsi residual, yang pertama itu pengujian normal multivariat dengan jarak Mahalanobis. Dapat dilihat bahwa plotnya ini membentuk garis yang lurus, sehingga dapat disimpulkan residual sudah memenuhi asumsi normalitas. Kemudian pengujian asumsi white noise dengan uji Pormanto dengan hasil sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa semua lag ini memiliki nilai p-value lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual sudah memenuhi asumsi white noise. Lalu untuk uji stabilitas VAR dapat dilihat bahwa nilai modulusnya ini semua kurang dari 1, maka hasil estimasi model VAR sudah dapat dikatakan stabil. Kemudian untuk uji konsolidasi dapat dilihat bahwa p-value-nya ini lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat satu vektor yang tidak ada kontegrasi pada tingkat signifikansi 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa di antara pergerakan inflasi dan konsumsi rumah tangga tidak memiliki hubungan keseimbangan dan kesamaan pergerakan dalam jangka panjang. Untuk membentuk model restriksi jangka pendek SVAR, diperlukan nilai A dan B dengan rumus berikut, dan didapatkan nilai dari A dan B-nya adalah sebagai berikut. Kemudian untuk pembentukan restriksi jangka pendek, dapat digunakan rumus berikut dan didapatkan hasil bahwa model restriksinya adalah sebagai berikut. Dan setelah diperoleh nilai gamma I, maka diperoleh model SVAR 5-nya, yaitu sebagai berikut. Kemudian untuk IRF sendiri, dapat lihat bahwa respon KRT terhadap shock inflasi sampai periode keempat pergerakannya stabil atau mencapai keseimbangan, kemudian mengalami sedikit kenaikan hingga periode ke-7 dan kembali mengalami penurunan hingga berada di bawah nilai 0, yang menandakan guncangan bernilai negatif. Lalu untuk respon inflasi terhadap shock KRT, pergerakannya fluktuatif atau terjadi kenaikan penurunan. Lalu untuk forecast error variance decomposition, dapat lihat bahwa
Pada awal periode, konsumsi rumah tangga ini ditentukan oleh shock variabel itu sendiri karena nilainya sebesar 100%, yang berarti shock variabel inflasi tidak berdampak sama sekali terhadap konsumsi rumah tangga. Tetapi pada periode-periode selanjutnya, shock dari variabel inflasi mulai memberikan pengaruh pada variabel konsumsi rumah tangga. Tetapi pengaruhnya ini tidak terlalu besar, yaitu kurang lebih 3%. Kemudian untuk variance decomposition of inflasi, pada awal periode inflasi ditentukan oleh sebagian besar shock variabel itu sendiri karena nilainya hampir mencapai 95%. Tapi pada periode-periode selanjutnya, shock dari variabel konsumsi rumah tangga mulai memberikan pengaruh pada variabel inflasi, yaitu sekitar hampir 10%. Kemudian kesimpulannya ini adalah yang pertama, model terbaik dari konsumsi rumah tangga terhadap inflasi adalah model S5 dengan model restriksi jangka pendeknya adalah sebagai berikut. Lalu yang kedua, dapat disimpulkan bahwa respon KRT terhadap shock inflasi cenderung stabil dari mulai bulan Januari hingga bulan Oktober 2023. Sedangkan respon inflasi terhadap konsumsi rumah tangga di awal bulan, yaitu bulan Januari hingga Maret tahun 2023, mengalami penurunan, kemudian mengalami kenaikan pada bulan berikutnya dan bergerak stabil hingga bulan Oktober tahun 2023. Untuk pola proporsi shock inflasi terhadap konsumsi rumah tangga, di awal periode tidak berdampak sama sekali terhadap konsumsi rumah tangga, tetapi pada periode-periode selanjutnya mulai memberikan pengaruh terhadap konsumsi rumah tangga, yaitu mencapai 3%. Sedangkan untuk pola proporsi shock konsumsi rumah tangga terhadap inflasi, pada awal periode sudah memberikan dampak hingga pada periode-periode selanjutnya pengaruh tersebut cukup besar hingga mencapai 10%. Berikut merupakan daftar pusaka yang saya gunakan pada penelitian ini. Terima kasih.